Kata enkripsi dan dekripsi cukup akrab bagi kita. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata teknis tersebut dalam seri video ini, serta dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu enkripsi dan mengapa enkripsi diperlukan? Pada akhir video ini, Anda juga akan memahami keajaiban bilangan prima dalam teknologi enkripsi dan dekripsi. Bagaimana pesan kita dikirim melalui internet? Ada penyedia layanan internet lokal yang berkomunikasi dengan penyedia layanan regional, diikuti oleh penyedia layanan jaringan, dan kemudian sampai ke tujuan akhir. Kita tahu bahwa data bergerak dalam satu paket dan dapat melewati jalur apapun melalui router yang berbeda untuk mencapai tujuan. Dan anggap saja, ISP atau NSP tidak menguping komunikasi kita. Ketika kita terhubung ke hotspot Wi-Fi publik di restoran atau pusat perbelanjaan, kita harus tahu bahwa siapapun yang menginstal hotspot Wi-Fi tidak dapat melihat apa yang kita jelajahi. Anda akan melihat awalan HTTPS dan HTTP ditampilkan di alamat URL. Ini adalah protokol internet untuk berkomunikasi, dan S menyatakan bahwa komunikasi aman. Untuk komunikasi yang aman, penyedia jalur akses tidak akan dapat mengetahui apapun selain dari yang telah kita akses di situs ini. Mereka tidak dapat melihat informasi login kita, halaman mana yang kita lihat, atau apapun. Semua ini dienkripsi. Dalam komunikasi seluler, data ke menara seluler biasanya dienkripsi. Mari kita lihat secara terperinci bagaimana operasi enkripsi yang penting ini dilakukan. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Dalam contoh ini, pesan teks dienkripsi dengan menambah 1 digit. Ini adalah kunci enkripsi. Hanya penerima yang mengetahui kuncilah yang dapat mendekripsi pesan, dan seorang penyusup tidak akan bisa melakukannya. Anda bisa menganggap kasus ini mirip dengan dokumen rahasia yang dikunci dalam koper sebelum mengirimkannya ke tujuan. Pencuri atau kurir pengiriman tidak akan bisa mengakses dokumen. Hanya penerima yang memiliki kunci koper yang akan bisa membukanya. Pusat distribusi kunci yang bisa diandalkan adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memindahkan kunci dari pengirim ke penerima. Jika penerima menggunakan kunci yang sama untuk membuka koper, hal itu disebut enkripsi simetris. Jika kunci pembuka berbeda dengan kunci penutup, metode enkripsi disebut asimetris. Namun, bagaimana jika kunci itu dicuri? Untuk mengatasi masalah ini, mari kita merancang sistem penguncian yang cerdas. Dalam sistem ini, setiap pengguna memiliki 2 kunci. Pengguna mengirimkan salah satu kuncinya ke pusat distribusi kunci. Ini berarti kunci tersebut tersedia untuk umum. Sebut saja ini kunci publik. Meskipun demikian, tidak ada yang membagikan kunci yang lain. Kunci ini bersifat pribadi untuk setiap pengguna. Bagian paling menarik dari sistem baru ini adalah penguncinya. Penguncinya dapat ditutup dengan kunci publik apapun, tetapi kunci yang sama tidak dapat membuka sang pengunci. Untuk membukanya, Anda harus menggunakan kunci pribadi yang sesuai. Tidak ada kunci pribadi pengguna lain atau kunci publik lain yang bisa membuka kunci ini. Dengan sistem tersebut, maka transfer data menjadi sangat aman. Mari kita lihat caranya. Jika Nina ingin mengirim kotak itu ke Alex, Nina meminta kunci publik Alex dari KDC. KDC membagikan kunci publik kepada Nina dan dia mengunci kotak itu. Setelah dikirimkan, hanya Alex yang dapat membuka kuncinya karena hanya dia yang memiliki kunci pribadi. Sistem ini sangat aman karena Alex belum membagikan kunci pribadinya kepada siapapun. Di dunia digital, kita dapat membangun sistem yang sama. Di sini, pesan hello ini dienkripsi dengan kunci publik Alex dan dikirim. Hanya kunci pribadi Alex yang dapat mendekripsi kembali dan hanya Alex yang dapat melakukannya. Sekarang mari kita lihat satu properti khusus yang ada di pengunci baru. Kita sudah melihat bahwa pengunci ditutup dengan kunci publik, hanya dapat dibuka dengan kunci pribadi yang sesuai. Bisakah 2 kunci ini memiliki bentuk acak? Bahkan jika pengunci seperti itu ada, maka tidak akan bisa berbentuk acak. Bentuk kunci harus terhubung dengan suatu cara. Salah satu contoh hubungan tersebut ditunjukkan di sini. Sama halnya pula di dunia digital, tombol yang kita lihat sebelumnya harus terhubung atau algoritma tidak akan berfungsi. Hubungan yang efisien antara tombol-tombol ini adalah bahwa mereka berasal dari produk 2 bilangan prima.
Dalam contoh sebelumnya, kita melihat bahwa kunci publik Alex sebenarnya adalah penggandaan dua bilangan prima. Kunci pribadi Alex adalah salah satu faktor kunci publik ini. Algoritma yang telah kita lihat hanyalah salah satu perwakilan saja. Dalam algoritma aktual, bilangan prima tidak secara langsung digunakan untuk menghasilkan kunci publik dan pribadi. Algoritma populer yang digunakan dalam metode privat publik disebut RSA. Mari kita lihat bagaimana RSA menggunakan dua bilangan prima untuk menghasilkan kunci pribadi dan publik dengan menggunakan animasi. Enkripsi dan dekripsi huruf H menggunakan tombol-tombol ini juga dianimasikan di sini. Harap diketahui bahwa penjelasan rinci tentang algoritma tersebut berada di luar cakupan video ini. Sekarang, Anda mungkin memiliki pertanyaan di benak Anda. Mengapa kita hanya menggunakan bilangan prima dan bukan bilangan lainnya? Proses mencari tahu faktor nomor dikenal sebagai faktorisasi. Seorang peretas selalu menggunakan beberapa metode brute force untuk memfaktorkan angka yang terlibat, sehingga ia dapat menemukan kunci privat. Faktorisasi algoritma bekerja cukup cepat ketika faktornya bukan bilangan prima. Namun, jika faktornya adalah bilangan prima, algoritma tersebut cukup lambat, terutama ketika bilangan primanya besar. Dengan cara ini, peretas akan berjuang untuk mendapatkan kunci pribadi Anda melalui algoritma RSA menggunakan brute force. Anda tidak boleh berasumsi bahwa metode enkripsi asimetris seperti kriptografi kunci publik atau pribadi menggantikan metode enkripsi simetris. Salah satu masalah utama dengan metode enkripsi asimetris adalah metode ini sangat intensif secara komputasi. Kita sudah melihat di RSA bahwa algoritma akan mencegah serangan brute force hanya jika bilangan primanya besar. Ini berarti jika kita menggunakan RSA secara langsung, maka akan menyebabkan penundaan waktu yang signifikan dalam pertukaran data. Salah satu solusi cerdas untuk masalah ini adalah sistem enkripsi simetris seperti Advanced Encryption Standard, AES, yang banyak digunakan saat ini. Dalam sistem yang menggunakan kriptografi kunci publik atau pribadi, kunci dipertukarkan sebagai pesan pertama. Kunci ini dikenal sebagai kunci sesi dan merupakan kunci simetris. Dengan menggunakan kunci simetris ini, kedua pihak dapat melanjutkan sisa pertukaran data mereka tanpa transfer kunci lebih lanjut. Kunci sesi sering diperbarui tergantung pada protokol komunikasi yang digunakan. Misalnya di aplikasi WhatsApp, untuk setiap pesan ada kunci sesi baru. Dalam HTTPS mungkin berlaku untuk periode tertentu atau hingga sesi berakhir. Ukuran kunci untuk kunci publik atau pribadi adalah sekitar 2048 bit, dan enkripsi dan dekripsinya membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan sistem simetris yang menggunakan ukuran kunci sekitar 256 bit. Pesan yang dienkripsi oleh kunci simetris 256 bit tidak kalah aman dari sistem kunci asimetris 2048 bit dan agak tidak intensif secara komputasi. Pendekatan kunci publik pribadi juga menciptakan cara untuk mengautentikasi pesan. Autentikasi berarti Alex harus memastikan bahwa pesan ini dari Nina. Untuk itu, Nina mengenkripsi pesan dengan kunci pribadinya sendiri. Sekarang, Alex dapat mendekripsi pesan ini dengan kunci publik Nina dan dapat memastikan bahwa pesan itu berasal darinya, karena hanya Nina yang memiliki kunci pribadinya. Pada tahap ini, Nina dikatakan telah menandatangani pesan dan tidak mengenkripsi pesannya karena siapapun dapat mendekripsi pesan tersebut. Kami harap video ini memberikan wawasan baru tentang enkripsi dan dekripsi. Tolong dukung layanan pendidikan kami dengan mengklik tombol bantuan. Terima kasih.